Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini malam ke-12 bulan suci Ramadan kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya senang sekali bisa kembali bertatap muka dengan para pejabat teras, pimpinan, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, sekaligus para anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI. Walaupun 2 minggu yang lalu saya juga telah menyambung silaturahim di kantor DPP, tetapi ketika itu tentunya masih banyak yang berada di dapil. Dan hari ini tentunya spesial, pertemuan pertama kita semua setelah KPU secara resmi telah mengumumkan hasil pemilu 2024 pada tanggal 20 Maret beberapa hari yang lalu. Terima kasih tentunya kehadiran Bapak Ibu sekalian sungguh menggembirakan kami semua, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa terus menyambung silaturahim di tengah-tengah kesibukan kita semuanya. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih Bapak SBY yang telah berkenan hadir. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan diberikan usia yang panjang untuk bisa terus mengawal kita semuanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior di sini hadir, Sekretaris MTB Bung Andi Malarangeng beserta istri, para anggota Majelis Tinggi Partai yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga ingin menyapa jajaran kepengurusan. Di sini ada Sekjen, Bendung, dan seluruh pengurus DPP. Tentunya tidak lupa kepada Dewan Pertimbangan, ada Bapak Sarjan Taher dan para anggota Dewan Pertimbangan lainnya, pimpinan Dewan Kehormatan, Bapak Hinca Panjaitan dan yang lainnya. Kemudian Mahkamah Partai, ada Bapak Nahrawi Ramli dan para anggota Majelis, saya ulangi, Mahkamah Partai lainnya. Lalu di sini tentunya ada Ketua Fraksi DPR RI Partai Demokrat, Mas Edi Baskoro beserta istri, dan Ketua Umum Sri Kandi Demokrat, Mbak Anissa beserta para Sri Kandi. Mana Sri Kandi di sini? Tetap semangat Sri Kandi ya. Kita tidak perlu terlalu serius hari ini, walaupun senyap. Ini karena puasa ini kan. Kok kayaknya serius sekali kita hari ini nih. Boleh senyum, mana senyum ya. Terima kasih, masih bisa senyum semuanya berarti ya. Teman-teman media, terima kasih sudah hadir juga. Kita tentunya ingin berbagi cerita karena sudah lama tidak ketemu, banyak yang baru ketemu lagi setelah pemilu kemarin ya. Tetapi saya tentunya ingin terus membangun kebersamaan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita gunakan momentum silaturahmi dan juga buka puasa hari ini sebagai momentum untuk kita melakukan kontemplasi. Kontemplasi atas apa yang telah kita lalui, yang kita hadapi,
sekaligus kita menatap masa depan kita. Paling tidak masa depan 5 tahun yang akan datang. Semoga tentu kita bisa terus mendapatkan jalan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan perjuangan besar Partai Demokrat, partai yang kita cintai ini. Hari Rabu lalu, tanggal 20 Maret, kita sama-sama mengikuti KPU telah resmi menetapkan hasil Pilpres dan Pileg tahun 2024. Ada kabar yang menggembirakan, kabar yang baik, tapi juga ada kabar yang kurang menggembirakan, kurang baik. Kabar baiknya, alhamdulillah, dalam perhelatan pemilihan presiden kita menang besar. Boleh tepuk tangan. Pasangan Prabowo Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dengan capaian yang sangat baik, 58,58%. Satu putaran. Dan satu putaran itu, kemenangan besar itu tidak terlepas dari perjuangan Partai Demokrat. Ini yang kemudian menjadi tidak heran ketika banyak pihak yang mengapresiasi keringat perjuangan Demokrat untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran ini. Bahkan Bapak Prabowo Subianto beberapa kali menyampaikan hal itu secara langsung kepada saya maupun kepada Bapak SBY, termasuk secara terbuka di berbagai kesempatan. Artinya, Demokrat dinilai telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan mesin partai politik yang solid, kita berhasil bukan hanya untuk memenangkan battleground di Jawa Timur, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Saya ingat betul ketika pada bulan November 2023 mendapatkan tugas untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto di Jawa Timur. Ketika itu dipotret elektabilitas berada di angka sekitar 42%. Tetapi berkat kerja keras kita semua, utamanya yang kita hormati bersama Bapak SBY yang tidak kenal lelah turun gunung pagi siang malam dari satu kabupaten kota ke kabupaten kota lainnya, jalan darat, naik bis, menginap 85 kabupaten kota dalam waktu 2 bulan. Luar biasa. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, apalagi tokoh sebesar beliau dengan usia yang tidak muda lagi. Tetapi beliau tunjukkan itu demi komitmen dan dedikasi Partai Demokrat kita bersama untuk memenangkan Pilpres 2024. Dan tentu bukan Demokrat sendiri yang bekerja, banyak tokoh yang lain, tetapi yang jelas Demokrat benar-benar menunjukkan kerja kerasnya, sehingga di antara yang lain kemenangan Bapak Prabowo di Jawa Timur mencapai angka 66%. Ini luar biasa. Sebuah sejarah yang sebelumnya beliau belum pernah menang di Jawa Timur, kali ini menang dan menang yang besar. Ini sebuah sejarah dan menjadi best practice yang harus bisa kita gunakan di waktu mendatang. Namun kabar yang kurang menggembirakan, kabar kurang baiknya. Meskipun kita telah berhasil menaikkan suara dari 10,8 juta menjadi 11,2 juta suara secara nasional, tetapi kita belum berhasil meningkatkan, bahkan belum berhasil untuk mempertahankan kursi-kursi kita di DPR, utamanya DPR RI. Sebagai pemimpin partai secara kesatria, saya tentu mengambil tanggung jawab ini secara keseluruhan. Karena begitulah yang seharusnya. Kalau ada yang berhasil, berarti milik semua. Tetapi kalau ada yang kurang berhasil, tanggung jawab harus diambil oleh sang pemimpin. Setuju?
Saya berharap nilai seperti ini, budaya organisasi seperti ini, kepemimpinan seperti ini yang juga diajarkan oleh Bapak SBY bisa kita jadikan pedoman dimanapun kita berada. Saya juga berharap ini juga terjadi atau dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga yang paling bawah. Kalau sudah seperti itu, artinya ada semangat kita bukan hanya sekedar bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan dan kita jalani, tetapi punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan ke depan. Setuju? Sebelum kita membahas apa yang menjadi faktor-faktor yang memberatkan hasil kemarin, kita terlebih dahulu harus punya sikap dan mental seperti itu. Karena hanya dengan itu kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan izinkan saya, tidak dalam konteks yang defensif, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ini. Situasi partai kita 5 tahun terakhir ini memang tidak mudah. Proses yang kita jalankan dalam rangka melakukan konsolidasi, menyusun strategi, langkah-langkah pemenangan pemilu, mengalami gangguan di sana-sini. Bukan hanya secara internal tapi juga eksternal. Sebagai perbandingan objektif, ketika partai kita mengalami gangguan dan prahara internal di periode 2010 hingga 2013 yang lalu, suara kita melorot tajam hingga 50% lebih, ya 50% lebih pada pemilu 2014 dibandingkan pemilu sebelumnya, dari 21% ke 10%. Masih ingat ya? Begitu juga dengan salah satu partai di negeri kita, saya tidak sebutkan partainya, nanti bisa dicek sendiri. Hanya sebagai gambaran, ketika itu partai yang bersangkutan mengalami konflik internal juga. Di periode 2005 hingga 2008, perolehan suaranya turun drastis, lebih dari 50%, dari 10,5% ke 4,9% di pemilu 2009. Nah, kita tahu di periode 2021 hingga 2023 kemarin, Partai Demokrat juga mengalami gangguan, bukan hanya internal, tapi juga eksternal. Upaya pembegalan partai. Tapi alhamdulillah Tuhan melindungi kita semua. Alih-alih partai kita hilang, dirampas, atau bahkan dibuat supaya tidak lulus, tidak lolos PT, tapi partai kita bahkan dinilai menjadi semakin solid dan kuat berkat atau buah dari konsolidasi internal, merapatkan barisan menghadapi musuh bersama ketika itu. Dan di masa itu ketika sorotan publik diarahkan kepada Demokrat, ada harapan-harapan tertentu dari rakyat bagi Partai Demokrat, sehingga ada sejumlah potret peningkatan elektabilitas Partai Demokrat yang cukup signifikan ketika itu. Bahkan ada yang memotret kita double digit. Masih ingat? Masih ingat ya? Tolong jangan dilupakan. Itu adalah penggalan-penggalan sejarah. Kita sendiri yang harus ingat dan jadikan pelajaran sebelum itu dilupakan begitu saja, apalagi nanti kalau ditulis oleh orang lain selain kita yang mengetahui benar apa yang kita alami dan apa yang terjadi ketika itu. Insya Allah kebenaran akan abadi, tapi tentu kita sendiri yang harus menjaga mana yang benar sebelum nanti sejarah diputarbalikan dan terjadi deviasi yang berlebihan. Nah, ketika itu, bahkan lawan-lawan politik kita melihat Demokrat sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Wah, ini jangan sampai Demokrat tiba-tiba yang tadinya mau dihabisi, ternyata malah bisa bertahan dan muncul. Kalau Demokrat makin kuat, makin solid, ya tentu ada yang tidak happy. Karena kita dianggap sebagai ancaman bagi sebagian kalangan, bagi lawan-lawan politik kita, dan wajarnya begitu.
dalam sebuah demokrasi dan kehidupan politik yang memang keras. Nah, tapi kita move on. Kita kemudian fokus pada upaya membangun organisasi partai yang juga semakin capable, semakin adaptif, semakin agile, dan juga punya kekuatan akar yang kokoh di konstituen kita. Musda-musda kita jalankan dengan segala dinamikanya. Dan ketika kita berharap ada peluang bagi kader Partai Demokrat untuk masuk ke dalam kontestasi Pilpres ketika itu, dan juga bahkan ada upaya untuk bisa menghadirkan efek ekor jas jika salah satu kader kita juga punya kans menjadi kandidat, itu pun menghadapi hantaman yang luar biasa. Kembali gangguan-gangguan tersebut dan selebihnya menjadi sejarah. September 2023, saya tidak ingin mengulangi terlalu besar, terlalu banyak maksud saya, tetapi yang jelas itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk takdir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada saya bisa terjadi. Saya menjelaskan mengapa. Tapi sebelumnya mudah-mudahan yang tidak baik terhadap kita mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Ya apapun balasan itu gitu kan. Karena kita tidak ingin terganggu dengan orang-orang yang ingin menjahati kita, kita lepaskan semuanya kepada Allah. Setuju? Jangan mengganggu pikiran pagi siang malam dalam tidur kita. Jangan rugi. Waktu kita tidak banyak, kemudian dijejali dengan orang-orang yang pernah melukai perasaan kita, nggak ada gunanya. Lepaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih baik menggunakan waktu yang ada ini untuk fokus pada apa yang bisa kita perbaiki hari ini dan ke depan. Setuju semuanya? Nah, belum lagi, saya tahu Bapak Ibu sekalian, saya dan Pak SBY ini bukan hanya sebagai observer. Kami tidak nyalek, tapi bukan observer. Tapi juga pelaku di lapangan dalam arti pagi siang malam juga melakukan kerja lapangan, kampanye. Kadang untuk Pilpres, sering untuk Pileg. Jadi, tanpa Bapak Ibu ceritakan panjang lebar, sebetulnya kami tahu apa yang terjadi di lapangan. Kami tahu Bapak Ibu telah berjuang sekuat tenaga para caleg ini. Kami tahu sudah habis-habisan juga. Ada yang belum habis di sini? Hah? Jangan habis harga diri. Tapi saya tahu sudah habis semuanya. Betul ya? Salah siapa? Siapa yang kita bisa salahkan? Ada yang menyesal tidak? Ada yang menyesal dengan berjuang dengan Partai Demokrat? Ikhlas Tom. Ikhlas? Itu yang ngomong ikhlas kepilih atau gak kepilih? Oh, maaf sapulete. Lupakan masa lalu, kosong masa depan. Makin bijak abang ini.
jadi anomali pemilu 2024. Nggak apa-apa, saya buka di sini. Teman-teman wartawan juga pasti sudah mengikuti lah. Anomali yang luar biasa mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, termasuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fenomena vote buying, politik uang, memang bukan sesuatu yang baru. Betul. Tapi kali ini, tahun 2024 ini, ugal-ugalan luar biasa buruknya. Betul. Dari mana kita harus bisa menyiapkan uang yang luar biasa besar itu untuk mempertahankan kursi, untuk mendapatkan kursi? Saya tidak mengatakan yang kepilih kembali punya uang yang besar sekali, enggak juga. Tapi ya berat sekali untuk mendapatkan, bahkan mempertahankan kursi kita. Ya. Kalau kemudian ini tidak berubah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, berapa cost yang harus dikeluarkan oleh seorang anggota atau calon anggota DPR untuk mempertahankan atau mendapatkan kursi? Berapa kira-kira? Kemudian dari mana uangnya? Istilahnya begini, yang sudah nyebar uang saja belum tentu menang, apalagi yang nyebar. Nah, sampai kapan kalau ini terjadi terus? Betul ya? Memang kalau Pak SBY, coba dengarkan Pak SBY berkali-kali, yang harus diperbaiki dulu adalah kehidupan, kesejahteraan masyarakat kita dulu. Kalau masyarakatnya berkecukupan hidupnya, kalau ditawari mungkin mau, tapi tidak semudah itu, dan juga tidak berlebih-lebihan. Betul. Tapi sekali lagi kita tidak ingin menyalahkan masyarakatnya, karena masyarakat yang tidak punya uang juga sangat berharap bantuan dari siapapun. Betul ya? Jangankan dari para calegnya, dari manapun akan ditunggu. Jadi masyarakat yang tidak punya uang, jangan disalahkan begitu saja. Karena orang insting utamanya adalah mempertahankan hidupnya, survival, diri dan keluarganya. Jadi kalau kita ingin mengikis, saya tidak mengatakan menghilangkan 100% karena pasti ada saja, tapi paling tidak mengikis secara signifikan, secara drastis politik uang ini, pertama dan utama, mari sama-sama Demokrat memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakatnya, untuk kita semuanya, bersama semua orang bangsa lainnya. Kalau kemiskinan dipertahankan, politik vote buying akan semakin merajalela. Jadi ini perlu menjadi atensi kita bersama. Dan saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya telah berbicara intens dengan Bapak Prabowo Subianto yang setuju. Beliau sangat setuju karena beliau juga merasakan hal yang sama. Dan Gerindra juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Artinya di luar dari ekspektasi yang telah ditargetkan sebelumnya. Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi Kafrak, nanti kalau sudah tenang semuanya bersama teman-teman fraksi DPR RI, ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain, bicarakan itu dulu. Setiap pemilu kita tidak berkualitas, yang baik menjadi korban, yang nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul begitu saja. Selama itu pula, bukan hanya kualitas pemilunya, tetapi kualitas demokrasi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita akan menjadi korban semuanya. Dan selamanya kemiskinan itu akan dijaga, karena dengan vote buying, hanya dengan itu kita bisa mendapatkan suara. Jangan sampai kita biarkan. Setuju? Kita harus berjuang agar sistem politik ke depan semakin baik, sistem pemilunya semakin baik, dan diawaki oleh orang-orang yang punya integritas.
Tobat. Itu suara dari Dairi dan Pak Barat kira-kira begitu Pak. Ya Bang Ica ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyesali. Kami dari DPP juga terus mencoba untuk mengawal dari awal ya, meyakinkan agar survei dilakukan. Ingat dulu kita melakukan survei dapil, masih ingat? Dan itu semuanya kita lakukan untuk memetakan secara langsung tiap-tiap dapil. Data saksi, saya juga tahu data saksi sudah kita distribusikan, masih ada yang nggak benar, betul ya? Yang kita perbaiki bersama. Tidak mungkin ketua memperbaiki sendiri. Kita nggak punya mata dan telinga sampai paling bawah. Tapi kita perbaiki dengan semangat yang murni, bukan partisan dalam arti untuk kepentingan sendiri, tetapi ini tujuannya tujuan bersama. Termasuk bantuan-bantuan lain yang kita anggap bisa membantu perjuangan di lapangan. Masa kampanye begitu singkat, dan bagi yang tidak punya kecukupan logistik memang tidak mudah, waktunya sangat singkat. Dan itu semua telah kita lewati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita tetap harus bersyukur. 2 hingga 3 bulan sebelum pencoblosan, cukup banyak lembaga survei memotret kita di sekitar angka 3,5 sampai 4%. Betul? Ada yang mengatakan Demokrat bahaya, bisa tidak lulus threshold. Tapi ketika itu kita tidak langsung begitu down, tetapi justru kita buktikan dengan kerja keras selama 2-3 bulan masa kampanye kemarin. Dan oleh karena itu ketika kita pada akhirnya mendapatkan perolehan di angka 7,5% kurang lebih secara nasional, maka kita patut bersyukur. Artinya hingga mencapai hampir 2 kali lipat dari prediksi lembaga-lembaga survei tadi. Ya. Memang yang kurang beruntung bagi kita, banyak suara kita yang apa istilahnya itu? Enggak, pertama suara kita banyak yang hilang, betul? Tapi juga ada yang mendapatkan suara tapi kurang sedikit lagi mendapatkan kursi. Jadi nyaris banyak sekali di kursi-kursi terakhir, di formasi terakhir, tetapi karena dihantam akhirnya dilewati oleh posisi berikutnya. Akhirnya kita keluar dari formasi. Betul? Ada yang punya nasib seperti itu di sini. Dan saya tahu masih ada yang berjuang di MK nanti. Ada yang berjuang di MK di sini. Kita kawal bersama-sama ya. Jadi bedanya dengan 2019 yang lalu, kita beruntung karena kursi-kursi kita terakhir bisa aman. Nah kini kita tidak aman. Akibat tadi saya ceritakan, luar biasanya pemilu hari ini. Nah kemudian ada juga yang luar biasa melampaui targetnya, tetapi juga belum bisa cukup untuk tambahan kursi. Misalnya Mas Ibas di Jawa Timur 7. Luar biasa kenaikan tahun ini. Berapa terakhir? 800 ribu. Enggak, total berapa? Enggak, ini Demokrat 476 ribu total. Besar itu kan? Tinggal butuh 30 ribu lagi waktu itu bisa kursi ketiga. Tapi memang 30 ribu juga tidak mudah. Tetapi artinya ini luar biasa kelebihan suaranya di sini. Ya, ini contoh bisa dilakukan. Ada lagi yang begitu, yang 1 hingga 2. Ada yang 1 hingga 2 di sini. Sulawesi Utara
itu besar. Dikit lagi bisa 2, tapi ya tidak jadi 2. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, banyak yang berada di bawah posisi bawah dan tidak bisa mempertahankan atau mengamankan di posisi terbawah tersebut. Sedangkan ada juga beberapa yang kelebihan suara banyak tapi tidak memungkinkan untuk menambah kursi. Tapi sekali lagi ini harus kita jadikan pelajaran. Bapak Ibu, kita ke depan harus berbenah diri. Bukan hanya 1-2 tahun sebelum 2029, tapi mulai hari ini. Setuju? Yang mau ikut berbenah mulai hari ini, ikut barisan saya. Yang tidak mau, kasih kesempatan kepada yang lain. Karena kita harus berbenah diri dari sekarang. Tidak boleh nanti saja, masih baru selesai 2022. Nanti tiba-tiba 2027, 2008, 2029. Memangnya kita bicara ini sejak kapan? 2024. Sejak 2020 kita bicara. Betul. Cepat sekali, gak kerasa. Time flies so fast. Kita hanya bisa, ya sudah, kalau sudah waktunya habis, tidak ada lagi bisa kita kerjakan. Oleh karena itu, kita harus lakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita ingin terus membangun kepemimpinan dan manajemen partai yang semakin capable dan juga bukan hanya militan, bukan hanya capable, tapi juga bisa memenangkan pemilu ke depan. Saya sudah punya rencana dan saya sudah laporkan kepada Pak SBY. Nanti kita atur, kita lakukan restrukturisasi organisasi sehingga ada badan-badan yang memang disiapkan secara khusus ya, untuk misalnya rekrutmen, khusus saja melakukan rekrutmen caleg. Badan saksi kemarin ad hoc bagus, kita tetapkan dalam organisasi ke depan kita secara khusus. Badan logistik, di samping tentunya Bapil, BPOKK dan badan-badan yang lain tetap bekerja, tetapi ada tambahan-tambahan badan yang kita dedikasikan untuk pemenangan pemilu ke depan. Jadi kita semakin fokus. Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan, ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Jadi kita mungkin diajarkan juga untuk tetap rendah hati, tidak mendapatkan segala-galanya, begitu. Untuk terus berjuang. Mungkin cara Tuhan lagi untuk mendidik kita, Demokrat belum terlalu kuat kamu. Harus lebih kerja keras lagi. Tidak boleh sombong kamu. Lebih rendah hati tapi lebih fokus lagi ke depan. Mungkin itu cara Tuhan juga untuk mendidik kita, mengajarkan kita untuk lebih baik lagi ke depan. Tidak tahu kita. Sama seperti tidak tahu kenapa kita akhirnya bersama Prabowo. Tapi baru kita ketahui hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya perebutan kursi kita ke DPR, untuk DPR itu kan juga adalah bagaimana modal kita untuk masuk ke pemerintahan. Betul ya? Karena perjuangan kita, narasi kita, isu apapun yang kita perjuangkan selama ini, sulit rasanya kalau tidak diperjuangkan dalam pemerintahan. Betul? Kita hanya bisa menjadi
kekuatan checks and balance. Itu adalah peran yang mulia. Saya mengatakan berkali-kali, ketika kita sebagai oposisi, kita menjalankan peran yang mulia. Bukan hanya sekedar berbeda dengan pemerintah, tetapi kita memberikan masukan-masukan, kritik-kritik yang membangun, dan semua kita bisa bertanggung jawabkan. Saya ketika datang ke IKN, dalam kapasitas sebagai Menteri ATR BPR tentunya, ditanya wartawan, media, loh bukannya dulu AHY Demokrat mengkritisi IKN, kenapa sekarang mengatakan harus menyusun IKN? Saya mengatakan, tolong dicek dengan baik. Kami menyampaikan kritik dengan tujuan yang baik. Ketika itu dalam masa pandemi misalnya, pasca pandemi, kita fokus pada recovery, penyelamatan jiwa masyarakat sekaligus penyelamatan ekonomi rakyat. Tapi ketika situasinya sudah membaik, ekonomi kita sudah bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, ya jangan sampai tidak bisa sukses proyek besar itu. Itu adalah bentuk bagaimana Demokrat itu ketika di oposisi juga menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi ketika diberikan peran dalam pemerintahan, kita harus buktikan kita juga bisa bekerja dengan baik. Itulah jiwa kesatria Demokrat. Jangan kembali-balik, oposisi tapi rasa pemerintahan, pemerintahan tapi rasa oposisi. Nggak ada di ruangan ini, nggak ada di ruangan ini. Jangan kembali-balik. Betul ya semuanya ya? Nah saya besok hari Senin mau rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI ya. Jangan salah-salah kaprah kita dari pemerintahan. Saya ya, jangan nanti Komisi 2 kita masih seperti kita di oposisi begitu. Kacau. Permainan kacau ini. Ya jangan kebalik-balik. Ya, bukan berarti menjadi tidak kritis, ya, bukan saya ulangi, bukan berarti tidak menjadi kritis, tidak. Kritis itu penting, critical thinking itu penting. Jangan kita mempermalukan diri sendiri menjadi anggota-anggota DPR tidak kritis, tidak. Tetapi ingat, kita ini sekarang fokusnya adalah bagaimana menyukseskan pemerintahan hingga nanti Oktober 2024 sambil mempersiapkan lepas landasnya lagi pemerintahan berikutnya 5 tahun ke depan. Dengan ini Demokrat punya peran strategis dalam proses transisi yang tidak mudah dan tentunya butuh fokus dan kerja keras kita semuanya. Jadi kalau kita kembali lagi, kalau kita tidak kembali ke pemerintahan, katakanlah kita besar di parlemen tapi tidak kembali ke pemerintahan, kembali kita akan sulit untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tadi. Program-program pro rakyat yang Bapak SBY katakan, pro growth, pro poor, pro jobs, pro environment, sustainable growth and equity, semua itu hanya bisa kita jalankan kalau kita kembali ke pemerintahan nasional. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan di sini, jangan patah semangat, jangan kecil hati. Kita telah memenangkan peperangan Pilpres dan kita siapkan kemenangan pileg di masa-masa yang akan datang. Saya senang banyak kader yang mengatakan, Ketum jadi menteri, kami kena harumnya. Artinya para kader menyambut dengan gembira masuk ke Demokrat ke dalam pemerintahan. Ya, ini juga sesuatu yang baik. Saya juga ingin mohon doa restu dari semuanya. Saya ingin menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diberikan jalan yang baik sehingga kita bisa berkontribusi dan dengan demikian kita juga bisa benar-benar berperan di pemerintahan ke depan ini. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berpesan kepada yang berhasil, kepada Bapak Ibu yang menang. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati dan selalu ingat bahwa kemenangan Bapak Ibu, kesuksesan Bapak Ibu sekalian, ada kerja keras yang lainnya juga. Bapak Ibu bisa mendapatkan kursi di DPR karena ada keringat yang lainnya juga. Oleh karena itu, terus bangun kebersamaan. Hentikan semua gesekan-gesekan selama pileg, pastinya ada. Tapi tolong itu bisa kita sudahi
dengan semangat ke depan ini kita kembali membangun Partai Demokrat. Semua masih punya peluang yang sama yang baik di masa depan. Siapa yang menang? Yang belum berhasil, pesan saya adalah jangan kecil hati, jangan patah arang. Bukan akhir dari segalanya. Bagi yang pernah kalah bisa mengatakan ini. Saya juga pernah merasakan kekalahan, kegagalan. Bapak Ibu juga banyak yang pernah merasakan itu. Semoga selalu ada spirit di hati kita, dalam jiwa kita, untuk lebih sukses di masa depan. Ya. Saya kembali ingatkan pesan yang sering saya sampaikan juga, menang tidak terbang, kalah tidak patah. Itu tetap berlaku. Semoga Bapak Ibu semuanya terus istiqomah dalam perjuangan panjang Partai Demokrat ini. Kita sebagai insan yang bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa kita juga tidak boleh menyerah. Yang kita anggap baik, kita lanjutkan. Yang belum baik, kita perbaiki. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.